Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagi tutorial cara pasang Ubuntu di laptop maupun komputer kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya akan bahas sedikit tentang Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang paling populer di dunia. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Mark Shuttleworth, seorang pengusaha asal Afrika Selatan melalui perusahaannya yang bernama Canonical Ltd pada tahun 2004. Tujuan utama diciptakannya Ubuntu adalah membuat Linux lebih mudah diakses dan digunakan oleh semua orang, baik komputer pribadi maupun untuk server perusahaan. Namun, Ubuntu sendiri berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan terhadap sesama. Filosofi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kolaborasi komunitas open source yang menjadi dasar pengembangan sistem ini. Secara fungsi, Ubuntu digunakan untuk berbagi keperluan mulai dari komputer desktop, server web, pengembangan perangkat lunak, hingga komputasi awan atau cloud computing. Salah satu variannya yang populer adalah Ubuntu Server yang banyak digunakan perusahaan besar untuk mengelola website, database, dan sistem jaringan karena stabil dan aman. Kelebihan Ubuntu antara lain gratis dan open source, artinya semua orang dapat mengunduh, menggunakan, dan memodifikasi tanpa biaya. Stabil, aman, dan ringan sehingga cocok untuk berbagai jenis perangkat. Didukung oleh komunitas global yang aktif dan dokumentasi lengkap. Kompatibel dengan berbagai layanan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Namun, Ubuntu juga memiliki berbagai kekurangan seperti kurang lama bagi pemula yang belum terbiasa dengan sistem Linux. Beberapa aplikasi hanya tersedia di Windows atau macOS. Untuk konfigurasi tertentu, pengguna masih perlu melakukan pengaturan manual lewat terminal. Meski begitu, solusi terbaiknya adalah menggunakan versi LTS atau Long Term Support agar sistem lebih stabil, serta memanfaatkan alat bantu seperti Webwin atau Complete agar pengelolaan server jadi lebih mudah. Jadi, secara keseluruhan, Ubuntu adalah sistem operasi yang lahir dari semangat kebebasan atau kolaborasi serta terus berkembang menjadi fondasi penting bagi dunia teknologi modern saat ini. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang paling seru, yaitu cara menginstal Ubuntu di komputer maupun laptop. Siapkan catatanmu ya, karena langkah-langkahnya cukup mudah. Baiklah, yang pertama kita cek dulu CPU atau performa laptop kita, Ctrl Shift SC. Kita tunggu. Kita lihat ya di task manajernya. Kita klik performance. Nah, kita lihat CPU-nya minimal itu 2 ke atas ya. 2,4 dan disable ya, enable. Untuk virtualisasinya enable. Nah, setelah itu kita close saja. Kemudian kita lanjut ke buka Microsoft Edge ya untuk mendownload Oracle Virtual Machine-nya. Kita yang pertama download Virtual Machine-nya dulu. Kita klik download. Nah, di sini langsung tampilannya kita ada tampilannya, pilihannya juga ada Windows, host, macOS, Linux. Karena kita pakai Windows, kita klik aja Windows. Kita klik Windows host. Nah, langsung mendownload. Kita tunggu saja sampai selesai karena saya sudah mendownload. Saya langsung ke file download saya ya. Atau kita download lagi Ubuntu, ISO Ubuntu-nya ya. Kita download ISO-nya, Ubuntu servernya. Download Ubuntu server. Nah, kita klik download. Ini situs resminya ya. Kita klik download Ubuntu. Nah, ini nih, di sini ada navbar ya. Kita klik navbar download Ubuntu warna hijau. Terus yang paling
Intel or AMD 64 bit arsitektur. Kita klik download yang 6 GB, yang 5 GB. Kita tunggu prosesnya. Ini yang sudah versi Ubuntu 24.04.3 LTS. Nah, setelah itu akan mendownload. Karena saya sudah download, nanti setelah selesai download, kita langsung ke file download. Kita searching, kita klik, kita ketik Ubuntu. Nah, berhasil ya. Ubuntu desktop, Ubuntu server yang 64, yang ISO. Setelah itu, kita close saja. Terus untuk FVM, virtual machine-nya, virtual box-nya yang sudah kita download tadi, kita klik aja yang sudah kita download. Karena saya sudah pasang ya, nah nanti akan next, tinggal pasang aja, langsung muncul seperti ini, repair, kita close. Nah, kalau sudah nanti langsung finish, klik finish. Kita pastikan lagi ya. Nah, ini versi 24 Ubuntu servernya. Kita close. Lalu setelah udah kita install, kita klik aplikasinya, aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini tidak ada tampilan apa-apa, kita buat sistem operasi baru. Untuk nama bebas ya. Saya buat Ubuntu Glen. Di sini juga bebas untuk foldernya, baik di C, di D. Karena folder C saya udah penuh, saya buatnya di D saja. Nah, untuk pilihannya ini Linux ya, kita pakai Linux, Ubuntu. Nah, kita klik untuk ISO-nya, tempat ISO-nya di D ya. Nih, di D tadi, bebas ya, baik di C, di D yang sudah kita buat tadi. Atau yang di folder di download, bisa ISO-nya yang sudah di download tadi. Nah, setelah itu kita pastikan lagi namanya ya sesuai. Sampai tanda checklist hijau. Nah, kita klik aja lanjut. Nah, di sini perlu kita ubah lagi untuk nama penggunanya ya, sama kata sandi virtual machine kita. Sistem operasi baru kita buat ya, bebas namanya, passwordnya, dan harus diingat. Nah, di sini saya buat nama saya sendiri. Di sini kata sandinya harus sesuai. Kata sandi yang pertama dan kata sandi yang kedua itu harus sama. Kita buat lagi. Nah, agar sesuai, kita bisa lihat lagi kata sandi kita. Kita
pastikan semuanya benar. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu nama host. Di sini nama host juga bebas ya, bisa sama, bisa enggak. Sampai tanda checklistnya warna hijau, tidak tanda silang. Kita pastikan lagi ya. Setelah itu kita klik lanjut, kita pastikan lagi nama hostnya. Sini bebas, kita klik lanjut. Nah, ini untuk pengaturannya semuanya ya. Di sini kita jangan klik apa-apa, kita lanjut aja, sesuai aja. Bisa dimodifikasi sesuai dengan spek laptop kita. Kalau saya chip centang, kita lanjut aja. Di sini juga begitu ya. Di sini bebas. Kita klik yang paling atas, kita lanjut. Setelah itu setelah semuanya berhasil pengaturannya, kita klik selesai. Kita tunggu. Nah, di sini kalau tidak bisa diklik pengaturannya, kita pasang ISO-nya. Nah, seperti ini akan berhasil. Lagi sedang berjalan, kita tunggu. Nah, di sini kita pastikan lagi pengaturannya. Ini jangan diklik apa-apa lagi, sesuai aja sama Ubuntu-nya. Harus sesuai. Nah, untuk suaranya bisa kita ganti. Nah, jaringan NAC, USB. Nah, kita klik OK saja. Kita klik tampilkan. Kita jalankan sistem operasi kita. Nah, di sini untuk pengaturannya harus sesuai ya. English, standar. Kita klik enter.
Sini kita klik untuk select language-nya, standar English. Kita pastikan lagi. Kita enter. Sini standar English. Kita enter. Terus kita continue. Setelah kita klik continue. Nah, setelah itu untuk DVD-nya yang tadi, yang ISO tadi, nah, yang udah kita download, kita masukkan lagi ISO servernya, Ubuntu servernya. Terus kita lanjut. Nah, di sini yang paling atas kita klik enter, try install Ubuntu. Enter. Kita tunggu saja. Nah, akan tampilkan seperti ini. Kita tunggu. Nah, untuk virtual Ubuntu-nya udah berhasil ya. Lagi proses berjalan. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan menampilkan seperti ini. Akan langsung masuk ke sistem operasinya. Nah, akan muncul. Agak nge-lag sebentar. Nah, akan muncul seperti ini bahasanya. Kita klik bahasa Indonesia. Kita klik next. Untuk aksesibilitas dalam Ubuntu kita klik next. Untuk tata letak papan ketiknya kita klik Indonesia ya. Bebas mau Indonesia mau Inggris. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat-lihat lagi, jangan sampai salah.
Nah, di sini ada coba ketik. Kita coba, berhasil ya keyboardnya. Nah, setelah itu kita klik next. Untuk itu, hubungkan internet. Yang pertama saja ya, gunakan sambungan kabel ya. Kita klik next. Nah, langsung saja kita pasang Ubuntu. Next. Instalasi interaktif. Kita next. Terus yang ini pilihan baku ya, kita next. Kita next. Nah, di sini untuk pasang perangkat lunak berpemilik yang direkomendasikan, kita klik dua-duanya ya. Checklist dua-duanya, terus kita klik next. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Bagaimana Anda ingin memasang Ubuntu? Sini ada dua pilihan ya. Ada hapus disk dan pasang Ubuntu. Mulai. Kita baca dulu. Nah, di sini kita pilih yang kita checklist yang kedua, instalasi manual. Sini sistem lagi nge-lag, kita tunggu dulu. Kita cancel. Kita klik yang di atas ya. Hapus disk dan pasang Ubuntu. Kita klik next. Terus, nah di sini kita buat akun untuk Ubuntu kita, untuk operasi sistem kita. Kita masukkan nama, bebas ya, harus diingat, sama password. Kita masukkan. Passwordnya harus sama, yang di atas sama di bawah.
konfirmasi password. Nah, setelah tanda checklist hijau seperti ini udah benar ya. Terus kita klik checklist yang di atas, perlu kata sandi, dan kita klik next. Nah, akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita klik next saja. Tinjau pilihan, kita klik pasang. Nah, di sini prosesnya lumayan agak lama. Kita tunggu saja. Sampai nanti selesai. Nah, setelah itu akan seperti ini, menampilkan seperti ini. Di sini kita klik, kita baca dulu Ubuntu telah terpasang. Di sini udah berhasil dan siap digunakan Ubuntu servernya. Terus kita klik pasang ya. Setelah itu akan menampilkan seperti ini. Kita tunggu. Setelah itu kita akan masuk ke akun yang tadi yang baru kita install, kita buat sesuai kata sandinya, username-nya, punya saya ya. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita enter. Kita pastikan passwordnya ini harus benar, sesuai tadi yang baru kita pasang. Kita tunggu. Selesai. Nah, di sini kita kontrol Alt untuk membuka terminal. Di sini kita pastikan jaringan kita stabil atau wifi kita sudah nyala. Kita ketik ping ya, pinggoogle.com. Kita klik enter dan berhasil. Setelah seperti ini, itu tandanya internet kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita kontrol C ya, kita clear, kita ketik baru untuk menjalankan Apache. Sini kita ketik
sudo apt kita install dulu ya, sudo apt install apache 2-y, kita enter, terus kita masukkan kata sandi yang tadi, kata sandi akun kita yang tadi. Setelah itu kita enter, dan sini akan prosesnya berhasil. Kita install apache-nya. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, akan ketikan baru. Sini kita klik baru ya, sudo system ctl status apache 2, kita enter. Nah, kan berhasil, kita menjalankan server apache berhasil. Sini udah aktif. Setelah itu kita coba di Mozilla atau di Chrome. Kita cek servernya, kita cek di udah aktif ya, kita cek di Mozilla, kita ketik http localhost ya, garis strip. Nah, berhasil, servernya berhasil dijalankan apache-nya. Tinggal kita mengeksekusi terminalnya sama menjalankan project, membuat project. Ini udah berhasil. Kita close saja, kembali ke terminal. Sebentar, agak nge-lag. Nah, di sini sebelum kita lanjut mengeceknya, kita install dulu beberapa propertinya ya, untuk bisa berjalan.
sudo apt install ya softwarenya, properties. Setelah itu kita enter. Nah, kita ketik Y, lanjutkan. Ini untuk software properties HTTPS-nya. Sudah selesai. Setelah itu, kita install yang namanya sudo apt repository dep amd https spec dari Microsoft, yaitu Visual Studio Code. Kita tunggu. Kita ketik code untuk install code ya, sudo apt untuk mengupdate sudo apt install code, terus kita enter. Ini untuk memasang Visual Studio Code-nya, memasang aplikasinya. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan seperti ini. Kita tunggu saja sampai 100%. Nah, akan menampilkan seperti ini. Kita klik start, kita enter ya. Kita tunggu progresnya. Ini supaya sistem berjalan dengan lancar. Setelah itu akan selesai semua. Baik, paket-paketnya ya udah kita install semua. Terus kita ketik code, kita coba aplikasinya. Nah, akan langsung masuk aplikasi Visual Studio Code. Sini kita close saja. Sama seperti di Windows ya. Sini kita close. Sini kita clone Flutter. Kita coba Flutter dari GitHub, yaitu git clone https github.com flutter. Nah, sini lihat aja, terus kita enter. Kita tunggu prosesnya.
Nah, sini udah selesai. Sini kita ke ketikan baru. Kita ketik export ya, path yang Flutter tadi yang baru kita download. Terus kita enter. Udah berhasil ya. Flutter bin. Terus kita ketik lagi echo Flutter bin. Nah, udah berhasil. Setelah itu kita pastikan lagi, kita Ctrl C, kita ketik lagi sudo apt install curl, kita enter, kita masukkan kata sandi kita. Kita tunggu prosesnya. Sini udah selesai. Setelah itu kita ketik flutter doc terus kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, sini kita sudo nano, kita buat HTML baru, sudo nano index HTML. Kita enter, kita masukkan kata sandi. Sini kita buat HTML untuk menjalankan server Apache. Untuk menjalankan HTML yang kita buat ini di browser, kita buat bebas. Kita ketik doc tipe HTML. Kita isi saja. Sini bebas untuk detailnya, untuk tampilannya.
Nah, di sini setelah kita ketik semuanya, kita pilih, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tunggu dulu. Udah berhasil untuk pengisian indeks HTML-nya. Habis itu kita ketik baru sudo cp min garis indeks HTML. HTML var www.html untuk menjalankan si HTML yang baru kita buat ini, servernya. Setelah itu berhasil. Kita pastikan lagi sistem apache-nya itu berjalan, servernya. Kita ketik sudo systemctl start. Kita restart apache. Kita restart dulu, kita pastikan dulu. Nah, setelah itu akan berhasil menampilkan seperti ini. Setelah kita masukkan, berarti berhasil ya. Servernya berhasil, HTML-nya berhasil. HTML yang baru kita buat tadi. Nah, setelah itu kita lanjut ke terminal lagi.
Ini kita ketik cd. Kita pastikan dulu cd desktop. Kita di desktop, berada di folder desktop. Kita ls, kita ketik ls, memasuki folder desktop. Sini kita ketik sudo sudo rm min rf var www html kita menghapus si server si HTML tadi dari Apache, server Apache-nya. Setelah berhasil, kita sudo cp min r kita masukin sudo home rp min home len index html. Untuk menghapus kita ketik sudo cp garis miring home garis miring len sesuai akun kita index html. Kita hapus dulu dari Apache-nya. Nah, setelah itu berhasil, yang HTML sudah berhasil kita hapus. Setelah itu kita masuk ke cd, kita ketik baru sudo, kita jalankan sudo system ctl start Apache 2, kita enter. Sini udah berhasil. Terus kita ketik lagi sudo system ctl status Apache 2. Nah, sini udah berhasil, Apache-nya berjalan. Setelah itu kita masuk ke Mozilla. Kita pastikan lagi servernya. Kita masukkan http host. Nah, di sini masih si HTML. Di sini masih si HTML. Terus kita buat baru, Ctrl C, sudo ctl stop Apache. Kita stop dulu.
sudo sistem ctl apache 2. Nah, di sini nggak bisa ya. Kita start, harus ada status. Kita cek. Di sini nggak ada ya, karena kita udah sekarang kita masukkan, kita ketik baru lagi tuh cp min r build garis web garis miring lagi bintang spasi garis miring var garis miring www html. Nggak bisa ya, sini nggak bisa. Kita pastikan lagi kode kita benar. Kita ketik cd unduhan, kita berada di unduhan. Bisa dari project kita yang sebelumnya kita unduh, yang sudah ada. Nah, karena saya sudah unduh, kita ketik kayak gini cd flutter sesuai ya, sesuai sama folder yang udah ada, udah kita download. Biasa saja. Habis itu kita masukkan. Nah, kita masukkan si flutter itu. Setelah itu sudah berhasil, kita refresh. Nah, akan muncul otomatis project kita, servernya berjalan. Atau kita ketik manual aja, html localhost. Nah, akan berhasil. Project Flutter. Servernya berhasil, kita jalankan server Ubuntu. Setelah itu kita kembali ke terminal, kita sudo rmrf, kita matikan, sudo sistem ctl stop apache 2, enter, pas. Setelah itu kita ketik lagi sudo sistem status apache 2, kita cek status. Kita ketik ulang. Nah, sini statusnya off ya, Apache-nya off. Kita refresh, tetap berjalan. Ini kita pastikan lagi, tetap berjalan. Artinya di sini servernya udah berhasil dijalankan. Tinggal kita stop aja, mematikan.
sudo systemctl start apache, kita start lagi. Kita enter, kita cd keunduhan ke yang project kita, si Flutter, cd Flutter, masuk ke folder kita. Kita ke terminal baru lagi aja, kita clear. Sini kita ketik sudo apt install winget. Kita install lagi winget, gpg win y. Kita enter, kita masukkan kata sandi kita. Baiklah, begitu sekian dari hasil presentasi dari video kali ini. Begitu cara menginstal, memasang, dan menjalankan Ubuntu server serta menjalankan project yang kita buat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.